Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau mau ngasih sebuah tutorial pemula buat kalian-kalian yang lagi belajar Tailwind gitu. Nah, jadi aku mau jelasin dulu Tailwind itu apa sih. Nah, dari Google aku cari tadi Tailwind itu sebuah framework. Tailwind tuh sebuah utility first CSS framework yang memungkinkan pengembang untuk membangun desain yang kompleks dengan mudah. Tidak seperti framework CSS lainnya yang menyediakan komponen siap pakai. Tailwind memberikan utility classes yang dapat digunakan untuk menyesuaikan tampilan elemen HTML dengan cepat. Tailwind menawarkan banyak keuntungan yang membuatnya populer di kalangan pengembangan web. Pertama, Tailwind sangat fleksibel. Kita bisa ngatur setiap detail dari elemen UI tanpa harus nulis CSS custom. Terus kedua, Tailwind mempercepat proses pengembangan karena gak perlu keluar dari HTML untuk menulis stylenya. Ketiga, Tailwind memungkinkan pengguna desain konsisten di seluruh proyek karena semua style diatur melalui utility classes. Gitu. Nah, sejarahnya tentang Tailwind, sejarah singkat. Jadi si Tailwind ini pertama kali dirilis di tahun 2017 di bulan November sama si Adam Wathan sama timnya. Si Adam ini punya visi, dia pengen nyiptain framework CSS yang fleksibel, yang dapat disesuaikan sama kebutuhan proyek, yang beda sama framework tradisional kayak si Bootstrap yang kaku itu. Nah, habis itu si Tailwind CSS berasal dari kebutuhan Adam yang menciptakan antarmuka pengguna yang dapat disesuaikan tanpa batasan dari komponen siap pakai. Si Adam pengen sebuah framework yang memungkinkan pengembang untuk membuat desain yang unik tanpa harus menulis CSS yang berulang-ulang. Jadi si Tailwind ini memungkinkan buat para pengembang buat menggunakan kelas-kelas kecil yang dapat digabungkan membentuk desain yang kompleks. Perjalanan Tailwind dimulai dari proyek-proyek pribadinya Adam, dimana si Adam ini coba berbagai pendekatan sederhana proses penulisan CSS. Awalnya Tailwind ini digunain buat lingkup terbatas aja, tapi karena efektivitas dan fleksibilitas si framework ini mulai menarik perhatian komunitas pengembangan web. Di tahun 2019, Tailwind popularitasnya semakin pesat, semakin terkenal dia dalam berbagai konferensi dan podcast pengembangan web. Banyak pengembang yang sebelumnya skeptis nih sama pendekatan utility first-nya, tapi akhirnya coba, terus si Tailwind ini ternyata sangat membantu buat proyek-proyek mereka. Seiring berjalannya waktu, Tailwind ini terus berkembang, punya fitur-fitur baru, terus peningkatan juga makin mudah digunain. Habis itu tim pengembangnya tuh makin aktif buat merespon umpan balik dari komunitas dan memperbaiki kekurangan gitu. Jadi sekarang Tailwind ini di tahun 2025 ini udah
udah sampai versi 4.1 gitu. Nah, tools yang digunakan Tailwind. Tools di sini tuh ada 2. Ada di sini, tadi aku baca. Nih. Membuat project Tailwind tuh bisa dilakukan dengan 2 cara. Pakai link CDN dan npm. Nah, di sini aku pengen cobain dulu buat pakai keduanya, tapi aku pengen coba dulu yang pakai CDN ini. Oke. Kita coba dulu ya, guys. Kita langsung ke dokumen Tailwind CSS-nya aja langsung di versi 4.1. Versi 4. Nah, ini 4.1 di dokumen Nah, ini dia di versi Tailwind Play CDN ini. Oke. Pertama, aku buat folder kosong. Namanya coba Tailwind gini ya. Coba Tailwind seharusnya coba Tailwind gini aja ya. Aku rename dulu. Coba Tailwind CDN biar gini ya. Coba Tailwind CDN. Nah, aku buat ini folder kosong, terus aku langsung menuju ke arah si Visual Studio Code-nya. Sebentar, guys. Terus kode ini. Nah, ini ya. Jadi sesuai sama dokumennya, kita di CDN ini hanya menempelkan script CDN-nya aja. Kita coba buat kita copy aja. Ini kita copy di index.html. Kita buat file index.html-nya dulu. Oke. Kita buat filenya dulu. Namanya index.html. Index.html gitu ya. Nah, setelah itu yang ini bentar, guys. Ini oke. Nah, kita bikin dulu struktur HTML-nya seperti biasa. Kayak gini. Nah, di situ kasih aja gini ya. Play CDN Tailwind gitu. Nah, oke. Nah, tadi yang aku bilang kita tinggal tempel script aja nih. Script ini kita tempel di bagian head sini, bawah title. Oke, kedua. Nah, habis itu di dalam body kita baru tulis, misalnya aku mau tulis H1. Misalnya kita ini aja ya, kita copy aja biar cepat. Di sini H1. Sorry guys. Ctrl C. Terus isi di tengah body. Nah, di situ kita save dan kita cek dulu di show preview dan boom. Nah, ini sesuai ya dengan
di sini teksnya ukuran segini, fontnya bold, terus underline gitu. Oh ya, so preview ini pakai extension si FC Code namanya preview namanya preview nih, yang live preview. Oh ya, namanya live preview. Nah, yang ini guys, kalau mau download show previewnya, extensionnya. Nah, ini kan udah muncul ya, ini udah bisa sebenarnya, tapi PNCDN ini nggak disarankan untuk digunakan. Gampang caranya, tinggal copy scriptnya aja, tapi ini cuman buat coba-coba aja, cuman buat belajar aja, jadi nggak direkomendasi buat diproduksi. Jadi kita harus pakai yang npm gitu. Jadi ini cuman buat belajar aja kalau pakai yang CDN. Kalau misalnya aku mau ganti, misalnya nih teks ini jadi warna merah, tinggal aja teks red, teks red 700 ukurannya, itu. Nah, jadi warna merah gitu. Oke.